Bagaimana prospek IHSG di tahun 2024? Kita tuh melihat bursa itu ada di level sekitar 7.600 sampai 7.800. Tahun depan? Tahun depan. Full year? Iya, jadi atau rentang, min? Akhir tahun. Akhir tahun. Biasanya kita melihat itu IHSG itu di akhir tahun. Memang yang kesulitannya gimana di tengah-tengah gitu ya, volatilitas yang kita perlu lihat di tengah-tengah selama masa ya pesta politik lah, pesta untuk demokrasi. 2023 ini, ending 2023 solid di kisaran berapa Pak? Kita tahun ini itu angka yang kita base case, pessimistic case-nya di 6.800, positifnya di 7.300. Oh, jadi biasanya 500. jadi kurang lebih di tengah-tengah lah itu, jadi mungkin 7.100 itu target kita di akhir tahun. 7.000 sampai 7.100 di akhir tahun 2023 dan 7.600 sampai 7.800 di tahun 2024. Dan dalam hal segi asumsi-asumsi makroekonomi yang kita ketahui ya Pak ya, era higher for longer masih terjadi dalam hal suku bunga. Betul. Belum lagi kita ketahui ada tahun politik, domestik, dan ada eskalasi geopolitik. Betul. Itu 7.600 kan berarti lumayan jauh ya Pak ya peningkatannya dari 2003 ke 2024. Laju IHSG itu akan ditentukan oleh apa saja Pak 2024? Seperti yang tadi disampaikan, kita harapkan suku bunga sudah mulai menurun. Jadi walaupun belum turun, tapi kalau ekspektasinya menurun, biasanya market akan price in dulu. Kedua ya dari segi geopolitik dan juga politik dalam negeri, nggak ada hal-hal yang membuat kekhawatiran yang terlalu gitu ya. Jadi salah satu dua asumsi tersebut yang merupakan harus dipegang. Dan sedikit saja Pak, tadi kan Anda bilang ada ekspektasi bahwa suku bunga akan menurun. Dari pelaku pasar sendiri memperkirakan kapan the Federal Reserve akhirnya cool down rate-nya mereka. Banyak yang bilang mungkin nanti di semester kedua mulai bisa penurunannya. Jadi kita mengasumsikan bahwa memang kita berharap di semester 2 ini sudah mulai melandai ke bawah. Sudah mulai melandai ke bawah dan itu akan memberikan pengaruh yang baik ya untuk pasar keuangan, terutama emerging market seperti Indonesia ya Pak ya. Saya rasa di semua market di seluruh market ya, karena memang ini era akhir for longer ini dinanti-nantikan agar segera cooling down ya Pak ya. Kenaikan suku bunga tentunya berpengaruh negatif terhadap sektor real. Dan terakhir mungkin Pak, saya juga akan bertanya mengenai harapan dari pelaku pasar, mungkin dari BRI dan Reksa Sekuritas juga mengenai tahun politik 2024. Anda tadi sudah menyebut kestabilan politik ya Pak ya. Tapi mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut. Tahun politik ini momentumnya apa sih Pak yang harus dijaga agar memberikan spillover yang baik untuk pasar keuangan dan juga ekonomi Indonesia? Ya, mungkin sih utamanya sangat simpel ya. Kita pengen lihat masa pemilu ini berjalan dengan tanpa ribut-ribut. Kalau panas sih pasti panas, ya tapi nggak ada kerusuhan, ya dan semuanya akhirnya berakhir dengan baik, di mana siapapun yang kalah gitu ya bisa menerima ini hasil dengan baik gitu loh. Jadi saya rasa kalau itu terjadi, saya rasa mestinya oke-oke aja buat kita. Karena Indonesia ini sudah mengalami beberapa pemilu ya, pemilu yang bebas gitu ya. Sejak mungkin mulai tahun berapa, 2000 ya dulu ya, sejak krisis tahun 98. Jadi mungkin secara negara kita sudah, secara bangsa kita sudah cukup dewasa lah menghadapi pemilu ini. Dan untuk tantangannya sendiri dan apa yang sangat-sangat diharapkan tidak terjadi di tahun depan dari pasar keuangan Indonesia dan pelaku pasar, bagaimana memandangnya Pak? Mungkin tidak hanya dari segi politik juga. Mungkin dari tadi sampaikan terkait dengan kondisi geopolitik, ya situasinya jangan bertambah buruk, terutama di Middle East maupun di Ukraine gitu ya. Maksudnya dampaknya terhadap komoditas Pak, apa seperti apa? Dampaknya kan nanti bisa kemana-mana, termasuk kepada harga ya, kepada inflasi. Dan kemudian dengan inflasi yang sudah mulai mereda ini, suku bunga bisa turun gitu. Jadi suku bunga bisa turun. Ya, dan kemudian tentunya yang paling berpengaruh terhadap kita adalah kondisi politik di dalam negeri tahun depan.